Al-Fatihah itu bukan Alkitab, itu Fatihatul Kitab, itu pembuka Alkitab. Jadi ini mungkin sharing-sharing saja Bang ya. Jadi Al-Quran punya, umat Muslim punya Al-Quran dan Alkitab. Kristen Nasrani memiliki Injil dan Al-Bayyinat. Yahudi memiliki Taurat dan Al-Furqan. Jadi agar Alkitab ini dikembalikan ke Muslim gitu loh. Jadi Al-Quran dan Alkitab itu milik umat Muslim. Tilka ayatul kitab, tilka ayatul Quran. Itu kan di Al-Quran itu menyebut Al-Quran ini Alkitab. Itu bang mungkin sedikit tadi saya. Terima kasih sudah menyampaikan ini. Ya. Saya izin koreksi Pak ya. Terima kasih untuk pencerahannya ya. Tapi sedikit untuk saya koreksi Pak ya. Yang namanya kitab orang Nasrani itu bukan Alkitab Pak. Jadi Nasrani itu diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan nama suatu perfirmanan, pewahyuan yang disebut dengan Injil. Dan Nasrani bukan Kristen, Kristen bukan Nasrani. Nasrani itu sudah hilang dan habis sejak eranya di abad pertama. Orang-orang Nasrani ini adalah orang-orang yang disebut dengan Nasoroh. Nasoroh itu bersumber dari orang-orang dari Samaritan. Jadi Kristen itu bukan Nasrani, dan Nasrani itu bukan Kristen. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Isa Al-Masih yang sendiri sebagai subjek daripada Injil tersebut. Dan Injil tersebut sampai sekarang masih disembunyikan. Karena keberadaannya sehakikatnya adalah pada Isa itu sendiri. Nah, Kristen, dari mana lahirnya Kristen ini adanya Alkitab? Memang betul, Alkitab itu adalah salah satu nama lain selain Al-Furqan atau nama lain daripada Al-Quranul Karim. Nah, itu udah kita akui sebagai ibarat tanda kutip pencolongan. Yang harusnya kalau memang data mereka bersumber daripada Codex Sinaiticus atau Vaticanus, memang ditulis di situ adalah disebut dengan Biblos, yang kemudian masuk ke dalam tanah, namanya ranah-ranah penyebaran Biblos itu kemudian beralih fungsi menjadi Evangelion atau evangelis yang disebut dengan kabar baik. Begitu. Jadi saya tegaskan, Nasrani bukan Kristen, Kristen bukan Nasrani. Jadi kitab atau namanya panduan daripada ketuhanan orang-orang Nasoroh pada saat itu adalah Injil. Makanya di dalam Al-Quran Karim dijelaskan di surat Al-Kafirun di ayat nomor 6, lakum dinukum mayadin. Kepada siapa umat Islam untuk berlaku dinukum? Kepada orang-orang ahlul kitab yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim, baik Nasrani, Yahudi atau Zabur, atau orang-orang daripada kaum Sabi'in. Tidak, bukan untuk kekristenan. Karena Al-Quranul Karim tidak pernah mencatat kekristenan. Yang dicatat adalah Nasrani, Taurat, dan kaum Sabi'in atau penganut daripada mengimani Zabur. Itu kalau kita mau melihat konteks aslinya, asbabun nuzulnya, lihat dari atau melihat daripada asbabun nuzulnya. Nah, kita jangan salah persepsi di situ. Al-Quranul Karim tidak pernah sedikit pun mencatat kekristenan. Lakum dinukum berlaku kepada yang tertuang di dalam Al-Quranul Karim. Orang-orang Alkitab Taurat, Zabur, dan Injil. Artinya, Yahudi, kaum daripada Sabi'in, dan orang-orang Nasrani. Bukan kekristenan. Seperti itu, Pak Guru. Terima kasih banyak. Jadi yang saya tadi stressing adalah penamaan kitab-kitab. Jadi Allah kan menurunkan kitab ini kan kalau kita mengkaji di Al-Quran ya. Jadi bukan di pemahaman saya, bukan juga pendapat saya ini. Ini kan ada 3 kitab besar ya. Jadi Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun masing-masing kitab itu diberikan penamaan lain. Taurat disebut Al-Furqan. Allah yang mengatakannya. Walaqad ataina Musa wa Harun, kami memberikan Musa dan Harun Al-Furqan. Jadi Al-Furqan itu nama lain dari Taurat. Kemudian Isa alaihissalam itu bukan hanya Injil, ada penamaan lain yang disebut Al-Bayyinat
Allah katakan walaqad ataina Isa bin Maryam al-bayyinat. Kami berikan pada Isa bin Maryam al-bayyinat. Di Al-Qur'an kita lah yang berhak mendapatkan nama Alkitab, karena Allah katakan Al-Quran ini Alkitab, zalikal kitab. Allah katakan tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin, surah Al-Hijr ayat 1. Jadi ini ayat-ayat Alkitab. Jadi bedanya Al-Quran dengan Alkitab itu ada pada ayat-ayatnya. Surah Al-Hijr mengatakan tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Surah An-Naml mengatakan tilka ayatul Qur'an wa kitabim mubin. Jadi ada ayat-ayat Quran, ada ayat-ayat kitab. Tetapi secara umum Al-Quran ini kalau dibagi dua lagi, ada namanya Fatihatul Kitab, ada namanya Al-Kitab. Al-Fatihah itu Fatihatul Kitab, Al-Baqarah sampai An-Nas disebut dengan Al-Kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Alkitab itu adalah hudal lil muttaqin. Kalau Al-Quran itu hudal lin nas. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal lin nas. Ayat-ayat Allah ini semua final, tidak bisa diganti dan tidak bisa ditahwil, tidak bisa disama-samakan atau dialihkan. Jadi watammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Ini final kata-kata Allah ini. La mubaddila li kalimatihi, tidak ada yang bisa ganti. Jadi kalau Allah mengatakan wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinat, ya Isa dikasih al-bayyinat. Jadi Isa juga dikasih Injil. Memang Allah memberikan pola dua-dua. Allah katakan Allahu nazzala ahsanal hadis kitaban mutasyabihan masani. Allah menurunkan sebagus-bagusnya cerita. Semua konteksnya masani, berpola dua-dua. Jadi Al-Quran, Alkitab, itu polanya. Injil dengan Al-Bayyinat, itu polanya. Taurat dengan Al-Furqan, itu polanya. Jadi semua masani. Allah katakan walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anil hakim. Al-Quranil azim. Jadi kami telah memberikan kepadamu begitu banyak masani, begitu banyak pola dua-dua dan Al-Quran azim. Jadi ini tadi diksinya adalah penamaan itu. Umat muslim mestinya menyebut jangan sebut kitab kalian sebagai Alkitab. Kita lah Al-Quran lah yang Alkitab. Jadi kitab pada Nasrani itu terlepas dari pokoknya umat Isa alaihissalam itu adalah Injil. Pak, bentar. Nasrani nggak pernah mengakui Alkitab, Pak. Kan udah saya jelaskan tadi. Nasrani itu nggak pernah mengakui Alkitab. Iya. Maksudnya kita umat muslim yang harusnya menyebut Alkitab Al-Quran kita, karena Al-Quran Allah yang mengatakannya zalikal kitab. Jadi Allah tidak mengatakan zalikal Quran. Iya. Allah tidak mengatakan zalikal Quran, Allah mengatakan zalikal kitab. Artinya umat muslim harusnya bersikukuh gitu ya. Oh ya Alkitab ya, kalau menyebut Alkitab ya Al-Quran dong. Iya gitu. Gimana Bapak ini merujuk kepada siapa ini? Siapa yang salah, siapa yang gimana ini gitu? Ini saya bingung saya di sini. Al-Quran saja. Al-Quran mengatakan zalikal kitab. Ini saya tidak menuju siapa-siapa, dan tidak berdebat dengan siapapun. Hanya saya begini, sering sekali itu seolah-olah kalau Alkitab itu, itu Kristen. Oh tidak, Alkitab ini Al-Quran ini Alkitab. Iya. Begini apa guru, kami sudah paham itu. Iya. Kami sudah paham. Dan kami tahu bahwa Alkitab itu adalah salah satu penyebutan Al-Quran berdasarkan yang Pak Guru tadi bawa itu di surah Al-Baqarah ayat pertama. Kami tidak menyangkal itu, karena kita pahami bahwa mengapa dikatakan Alkitab, karena ini kumpulan firman Tuhan, tidak ada campur tangan manusia. Itu yang dikatakan Alkitab. Betul enggak? Jadi bedakan Pak nanti di ranah-ranah dialog. Ini ada tentunya ada narasi yang berbeda.
Dan kami tidak pernah mengakui bahwa Bible Kristen itu adalah Alkitab. Karena Alkitab itu adalah kumpulan-kumpulan firman Tuhan, dijadikan, dibukukan. Inilah yang dikatakan Al-Quran, karena tidak bercampur perkataan Nabi Muhammad dengan firman Allah. Kami tahu itu, Pak. Tapi intinya penambah ilmu bagus juga. Iya. Ya, jadi maksudnya agar kita bersikukuh ya bahwa ini Alkitab, Al-Quran kita lah ya, Al-Quran lah yang disebut dengan Alkitab. Iya, kami paham itu, Pak. Kami tahu. Tapi ranah dialog. Nah, di Bible itu ya kan masih ada, walaupun sedikit persentasenya, masih ada perkataan Tuhan di situ, firman kebenaran. Iya, kalau dikatakan tadi disebut Alkitab karena tidak tercampur dengan perkataan-perkataan manusia, berarti Al-Quran saja lah yang bisa disebut memang Alkitab. Betul. Iya, betul. karena Walaupun Taurat, Pak, boleh yang asli boleh kita katakan Alkitab, karena itu kumpulan perkataan-perkataan Allah. Sedikit dulu, sedikit dulu, meskipun asli ya, kalau Taurat itu tidak disebut Alkitab, itu disebut dengan Al-Furqan. Allah yang mengatakan, Pak, coba Bapak buka dalil-dalilnya, itu sama. Itu kita definisikan juga dulu. Kenapa Bible itu tidak bisa dikatakan Alkitab? Karena bercampur. Ada perkataan murid, ada perkataan rasul-rasul kagak jelas, ada cerita-cerita penyelidikan. Jadi tidak layak dikatakan Alkitab. ya, begini ya, penamaan ini kan begini. Kita tidak ingin Allah katakan, kita tidak ingin kita terkena pada ayat Allah. Allah kan mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha. Itu hanya penamaan yang kalian namakan. Artinya begini, kita menyebut Al-Quran ini sebagai Alkitab bukan hanya sekedar definisi bahwa ini adalah firman-firman Allah yang tersusun, bukan sekedar itu. Allah memang yang menamakannya. Allah menamakannya zalikal kitab, tilka ayatul kitabil mubin, tilka ayatul kitab Al-Quran mubin, gitu ya. Jadi ini penamaan dari Allah bahwa umat muslim dikasih Al-Quran dan dikasih Alkitab. Ya bedanya kalau Al-Quran bukan hanya Alkitab itu. Kalau kita rujukan, izin dulu guru. Ya. Kalau kita ini ya Al-Quran, banyak yang bisa kita ini ya, bukan hanya Alkitab, bahkan dikatakan juga Al-Karim, boleh. Ya. Sepakat nggak kalau Al-Quran itu dikatakan Al-Karim? Tidak. Dasarnya. Tidak, maksudnya agar kita tidak menyebut penamaan yang bukan Allah yang berikan. Kan ada namanya ma anzalallahu bihi min sultan. Allah tidak menurunkan keterangan. Jadi Al-Quran tidak bisa disebut dengan Al-Furqan. Kenapa? Di Al-Quran ada surah Al-Furqan. Ada surah Al-Furqan. Jadi kalau kita katakan Al-Quran ini Al-Furqan, semua Al-Furqan, tidak. Al-Furqan hanya nama surah dalam Al-Quran. Al-Quran juga tidak disebut dengan Al-Bayyinat. Di dalam Al-Quran ada surah namanya Al-Bayyinah. Ada surah Al-Bayyinah. Jadi hanya sebuah surah tentang Al-Bayyinah. Tapi Al-Quran disebut Alkitab. Allah yang menamakannya. Allah yang menamakannya. Dan di akhirat nanti setiap umat itu akan ditanya tentang kitabnya. Allah katakan wa tara kullu ummatin jaziyah. Kullu ummatin tud'a. Abangku, Pak Guru. Ya. Izin, coba Anda terjemahkan dulu. Ini kita kayak oten ini. Coba Anda terjemahkan. Surah Al-Baqarah ayat 2.
Jadi zalikal kitab. Jadi auzubillahi minasyaitonir rajim. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi itu zalika ya, itu adalah Alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Saya tahu itu Pak, coba Anda terjemahkan dulu. Ini tadi terjemahannya, zalikal kitab, itu adalah Alkitab. Itu adalah Alkitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Saya tahu, tidak ada keraguan, saya tahu. Penamaannya, poinnya adalah penamaannya yaitu Alkitab. Jadi kita lah yang punya Alkitab. Alkitab ini hudal lil muttaqin. Kalau Al-Qur'an itu hudal linnas. Syahrul Ramadan allazi unzila hudal linnas. Saya mengerti itu. Iya, tapi kalau Alkitab kan bukan hudal linnas, hudal lil muttaqin. Allah yang bilang. Astagfirullah. Coba Bapak terjemahkan itu. Yang mana? Itu Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitab, itu adalah Alkitab. Tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Itu terjemahannya. Kemudian kalau kita lihat, jadi Ya, nggak apa-apa. Tapi Bapak harus pahami. Ya, tidak apa-apa juga kalau misalnya ini tidak diterima, maksudnya tidak apa-apa juga. Bukan tidak diterima, itu sudah benar ini Pak. hanya qaul ta'ala. Tapi Bapak gini Pak, Bapak harus bedakan. Ini bukan masjid. Kita lagi di ranah lingkup diskusi. Iya. Iya. Jadi ini hanya perkataan Allah dan kita kan mengatakan sadaqallah, Allah Maha benar ya. Ya, apakah pertanyaannya? Apakah mereka yang di luar Islam percaya itu? Memang Alkitab ini hudal lil muttaqin, bukan hudal linnas. Iya, ini menurut kita. Iya. Tapi pertanyaannya apakah mereka percaya itu, Pak? Ini jadi bedakan Pak ya, Pak Guru, bedakan. Iya. Bedakan suasananya, kondisinya bedakan. Ini kita berdialog lintas agama. Oh ya, mohon maaf, saya kira ini kalau di masjid ya silakan. Kalau Ya, di masjid, maaf, ya. apa yang Anda jabarkan itu kami sudah paham. Tapi kita paham tempatnya mana. Contoh, saya berikan analogi yang sederhana kepada Bapak. Bapak mau ke pesta, Bapak menggunakan pakaian renang, logis nggak? Maksudnya begini, ini kan Al-Quran ya kita bahas. Jadi saya pun memunculkan bahwa di Al-Quran itu semua berpola dua-dua. Jadi masa nih, jadi tidak satu apa namanya, tidak satu saja. Nanti kita membahas tentang Allah, Allah saja. Kalau Allah saja, semua manusia juga mengatakan Allah. Tapi ada yang lain, namanya lain selain Allah. Jadi Allah katakan, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Kalau mereka ditanya siapa yang ciptakan langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah. Jadi kalau Allah saja tidak Pak. Berarti ayat ini salah dong. Tidak ada yang ini salah. Al-Quran yang bilang ini Allah Ta'ala. Tunggu dulu. Kenapa bisa dibantah ini? Ini lawan dialog kita, ini bukan Muslim Pak. Gimana Bapak ini? Lawan dialog kita bukan orang Islam. Mereka bantah itu. Jadi mereka jadi kalau ada yang mengatakan yang pencipta langit dan bumi selain Allah ya. Kalau iya, ada, itu keyakinan mereka.
yang Assalamualaikum. saya tidak pernah, saya belum pernah Waalaikumsalam. mendengar itu. Apa pemahaman persepsi Waalaikumsalam kita? warahmatullahi wabarakatuh. Iya, iya. Tapi kalau salah forum nggak apa-apa, saya mau maafin. Iya. Nah, iya, nggak apa-apa Pak, berbagi nggak masalah. Bapak mau bahasa Pak? Ya, Assalamualaikum. Salam. silakan Ustaz Waalaikumsalam. Tata. Silakan Ustaz Tata. Enggak, tadi bahasa apa? Kitab apa maksudnya? Silakan Pak Guru. Kita ini aja supaya kami di sini dapat ilmu juga. Jadi begini Bang, Pak Ustad, Lanjut dulu ya. Dengar dulu Pak. Pak Ustad, Eh, jangan berdialog di sini forum banyak orang di sini. Jadi sesama Islam tidak boleh berdialog di sini masalah agama. Jadi kalau ada yang kumpulan Islam baru di sini banyak orang, bukan Islam saja di sini, agama Islam aja banyak orang di sini. Jadi nggak boleh berdialog atau bertengkar sesama Islam di sini. Boleh. Iya, masalahnya sudah mencuat, makanya biar ditengahi. Iya, tidak bertengkar, tidak. Ini hanya membahas bahwa ada pola dua-dua dalam Al-Quran. Sama misalnya ya, jadi mungkin Allah kan mengatakan ya, jadi allazina yastami'una al-qaul. Saya rasa dari tadi saya menyebut qala ta'ala semua sih. Ya. Dan tadi dalikal kitabul la raiba fihi. Itu Alkitab itu apa maksudnya? Alkitab di situ itu sunainya ya, kalau kita bilang pasangannya adalah Fatihatul Kitab. Jadi Al-Fatihah dan Alkitab. Al-Fatihah itu artinya pembuka Alkitab. Apa yang dia buka ini Alkitab. Jadi Alkitab di situ maksudnya mulai Al-Baqarah sampai An-Nas. Nah, Ini iya, namanya itu. Alkitab. Ya Alkitab di situ. Al-Fatihah ini bukan Alkitab. Iya, jadi Al-Qur'an. Al-Fatihah itu Dulu, Kitab. Pak. Jadi yang disebut Alkitab di situ Al-Qur'an maksudnya. Karena Al-Qur'an itu Hah? Al-Quran itu nanti bagiannya dari Alkitab. Di Alkitab itu ada ayat-ayat tentang Alkitab, ada ayat-ayat Al-Quran. Allah Ya, katakan, tunggu dulu. Al-Qur'an itu bisa disebut Alkitab. Dalikal kitabul la raiba fihi. Bisa juga az-zikru. Inna nahnu nazzalna dzikru. Ya. Dzikra. Az-zikr. Ada juga Al-Furqan. Tabarakalladzi nazzala al-Furqan. Jadi Al-Furqan, Alkitab, Az-Zikru, At-Tanzil, Al-Huda itu nama dari Al-Qur'an. itu namanya mungkin mentahwil, Pak ya. Itu namanya mentahwil. Jadi ini namanya watammat kalimatul rabbika. Ini final. Enggak, Final. bukan mentakwil. Itu lafaz mustarok namanya. Lafaz mustarok itu Al-Qur'an itu bisa disebut Al-Furqan, At-Tanzil. Seperti ini. Nah, ini punya apa ini? Baik Pak, mungkin ini ada Ya. Jadi bukan takwil. Itu nama Al-Qur'an itu bisa disebut Alkitab. Dalilnya Al-Baqarah ayat 2. Bisa disebut Al-Zikru. Di dalam Al-Hijr ayat 9. Bisa di mute aja dulu. Bisa disebut Al-Furqan. Surat Al-Furqan ayat 1. Bisa disebut At-Tanzil. Ayat As-Syu'ara ayat 152. Al-Huda juga bisa. Surat Jin ayat 13. Al-Mau'idah juga Al-Quran. Yunus 57. Al-Hukmu Ar-Rod ayat 37. Jadi nama-nama Al-Quran itu banyak, bukan cuma Al-Quran namanya. Bisa disebut Al-Furqan, Al-Kitab, Al-Huda, Al-Hukmu. Itu banyak ya. Oke, lanjut. Inilah kalau tidak ada hotel Ustaz. Di mana hotelnya? Dan Ya, silakan lanjut dulu ya. Mohon maaf ini, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya ada halangan dulu sedikit. Ya, saya mohon pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, beliau ini mau memaksakan. Nah, sedangkan kita berhadapannya dengan orang-orang kafir nantinya. Apa mau merasakan gimana, Bang Dalmi? Mau memaksakan bahwa kepada orang kafir
ini loh Al-Quran, dia memaksakan orang kafir. Orang kafir itu tentu pencipta langit dan bumi menurut mereka lah, bukan Allah. Betul nggak Ustaz? Menurut siapa? Orang-orang kafir, Kristen. Iya, kalau menurut mereka kan sesuai dengan iman mereka. Makanya kalau kita pakai dalil, mereka gak bisa. Betul. Modal keyakinan doang. Kalau kita kan banyak ayatnya itu. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh gitu. Dalil-dalilnya. Kalau mereka cuma mengklaim doang. Padahal gak ada dalilnya bahwa Allah menciptakan. Kalau kita kan banyak. Ibrahim 32, Sajadah ayat 4, Al-A'raf 54, Yunus ayat 3. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Cuma beliau tadi Ustaz begini, oh berarti Al-Quran salah? Tidak salah. Cuma kita berhadapan dengan orang-orang kafir. Iya, iya. Makanya saya tuh gak suka kalau ada orang ganggu-ganggu. Orang lagi debat, tapi ada orang muslim yang nyeleneh. Nah, karena apa? Wong kita dari dulu udah bersatu, udah usah lah kayak gitu. Kalau memang paham Islam, ayo gabung aja. Gitu. Iya betul. Dengan kita, biar ke Islam tambah kuat. Kalau datang ke komal malah pakai pemahaman yang sudah tidak umum, ya malah kita sendiri nanti. Ya kalau komal-komal yang sudah banyak orang yang ibaratkan melemahkan nantinya itu. Betul. Tidak ada otannya. Tunggu saya cari dulu Ustaz. Ayat 10 naik. Saya turun dulu sana ya kok. Waalaikumsalam. Ini Pak Jom beleng-beleng ini kadangkala di Komal Kristen. Kira-kira apa yang mau disampaikan tentang subhat Kristen itu Pak Jom? Ini mumpung ada Ustaz Tata, silakan. Sambil kita tunggu Oten. Gini bang, jadi mereka ini kan gini, suka memelintir suatu ayat yang mereka tidak pahami, yang mereka tidak pelajari secara secara bersanad, tiba-tiba menafsir Al-Quran ini sesuka mereka gitu. Tanggapan Ustadz ini gimana? Ya, jangankan non Muslim ya, kita saja sebagai Islam itu tidak bisa. Man qara al-Quran biru'yatihi fal mutabawwa maq'aduhu finnar. Barang siapa yang mengartikan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka disiapkan di api neraka. Maksudnya apa? Kitab suci itu harus bersanad. Misal saya ditanya ayat ini, nah saya menjawab ini harus sesuai ulama. Mulai dari Rasulullah ke sahabat, ke tabi'in sampai ke tabi'in sampai ke kita. Supaya kita ini menjelaskan, menjawab, mengartikan sesuai dengan ulama yang ulama jelaskan. Nah, kalau kita pendapat kita sendiri, jangan-jangan nanti keliru kita memahami ayat itu. Maka bukan malah dapat hidayah orang. Ya, malah kita menjelaskan, menyesatkan kita itu. Apalagi non muslim, coba. Kita loh sekarang yang muslim ini nggak boleh, misal ditanya, Tata, bagaimana ini? Katanya di Quran itu gini. Saya tidak tahu, tidak pernah belajar. Oh, menurut saya seperti ini. Tidak boleh. Bahkan andaikan saya ya, menurut saya seperti ini keterangannya. Ternyata benar saya ini. Tetap saya ini salah. Dianggap salah, tidak boleh. Salahnya di mana? Kan benar Tata keteranganmu sesuai dengan ulama. Tapi saya tidak pernah membaca. Ini menurut saya pribadi, ketepatan saja benar. Maka salahnya itu tebak-tebakan. Ketepatan saja benar sekarang. Nanti kalau ditanya lagi ayat yang lain, saya mau seperti itu lagi. Gimana kalau salah? Nah,
Makanya yang benar itu ketika kita menyampaikan kan ada tafsirannya. Apakah itu di Jalalain, apa di Ibnu Katsir, dan kita sudah belajar. Tidak boleh kita, oh ini gampang ini, masa ditanya? Padahal ketika kita menjelaskan tidak sesuai dengan keterangan ulama bagaimana, karena kadang-kadang ada di nasih mansuh, ayat ini sudah tidak berlaku dipakai. Bagaimana hukumnya ini tata haram? Mana dalilnya? Ini Al-Quran. Padahal ayat ini sudah dinasih mansuh, sudah diganti. Tidak berlaku ayat ini sudah hukumnya. Kok kita pakai? Gitu. Ya gitu Bang ya. Jadi kesimpulannya, kalau mereka mengerti Al-Quran dipelintir, ya kok berani gitu loh. Wong kita sendiri loh, gak boleh kayak gitu. Harus berguru gitu loh. Oke lanjut. Silakan Pak John. Pak John ini Ustadz selalu naik di Kumal Pendeta. Jarang-jarang juga Bang, aku kan kemarin itu ditarik Bang Dalbu terus naik, aku ditarik. Ya apa subhat mereka? Ini mumpung ini ada Ustadz Hatta. Ketika Tuhan mereka ini menfitnah tuh apa namanya Tuhan kita itu Allah itu punya kaki, ketika diterangkan mereka tidak mau itu. Ya baru Oh, kalau betis. kalau itu Ya, ditakwil. Itu orang dulu itu ya. Kalau orang Arab itu punya istilah-istilah, punya kiasan gitu ya. Misalnya Betul, ketika Ustaz. betis disingkap, nah itu maknanya apa? Menjelaskan hari huru hara, hari dahsyat. Makanya betisnya Allah disingkap itu kan itu menjelaskan kiamat. Itu bukan berarti Allah punya betis, enggak. Memang orang Arab itu ketika, woi ada tsunami. Nah ini kiasan dari apa? Betis disingkap itu berarti ada bencana yang luar biasa gitu loh. Istilahnya orang Arab itu. Makanya ketika Allah menceritakan kiamat, ya betis disingkap itu. Karena memang sudah punya istilah orang Arab itu. Kayak orang Indonesia kan punya istilah-istilah juga gitu loh. Cuma berbeda dengan orang Arab gitu. Ya, sehingga itu harus ditakwil memang, bukan ditakwil, memang dikembalikan ke makna aslinya. Bukan berarti Betul, Allah betul. punya betis gitu. Betul. Kayak gini loh Bang. Wahai Tuhan gunung batuku. Coba nanya ke orang Kristen. Pasti mereka mengartikan gini. Enggak menunjukkan Tuhan itu kuat, keras seperti kekal kuat seperti batu. Loh, kamu tahu dari mana itu? Wong ayatnya jelas. Tuhan gunung batuku. Iya itu istilah dari bahwa Tuhan itu kuat gitu. Nah itu kan ada juga ternyata penakwilan. Sama ketika Allah mengatakan betis disingkap, terus wajahnya Allah, tangannya Allah, itu juga ditakwil, dikembalikan kepada makna aslinya yang pantas untuk Allah. Apa makna yang pantas untuk Allah? Misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, itu diartikan menguasai aras, bukan menempati gitu loh. Nah sama dengan Tuhan gunung batuku, bukan berarti Tuhan gunung batu di Bible itu, tapi Tuhan itu keras ya, batu itu kan keras itu, kokoh gitu loh. Kayak gitu. Nah mereka kan nggak tahu tentang kayak gitu tuh. Pokoknya kalau kalimatnya seperti itu, ya itu sudah ya bahaya, ke Bible juga bahaya kalau kayak gitu. Iya, Nah, betul. juga lanjut. Apalagi Pak John belen-belen. Makanya kayak gitu tuh kita harus persiapkan. Pertama kita jawab dulu, lalu kita mengumpulkan ayat-ayat juga. Tuhan gunung batu, Tuhan api menyala-nyala, gitu deh. Kita harus ngumpulin ayat-ayat itu juga. Biar nanti setelah kita jelaskan pakai Islam, mereka ngeyel gini. Oke, kalau kamu tidak mau penakwilan dalam Al-Quran, apakah di Bible ada tafsir atau takwil itu? Gak ada tata. Kitab kami jelas gak ada seperti kayak gitu. Langsung kita beri dalil itu. Nah di sini banyak ayatnya. Ya Tuhanku gunung batuku. Gimana? Oh itu maksudnya gini tata. Loh itu kan kamu nanya Al-Quran tak jelasin, kamu udah nerima. Sekarang kenapa kamu takwil juga?
Kamu tafsirin juga gunung batu itu. Kemarin itu gini bang lalu awalnya Yesus sebagai batu yang dibuang tukang bangunan. tanya mereka ini, apakah di dalam Al-Quran itu ada jaminan umat Muslim itu masuk surga gitu? Ada bang, ada, umat Muslim itu akan Ya masuk banyak, surga. gitu. Ada ayatnya. Bahkan Allah sudah janjikan ketika orang-orang soleh ini innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Allah sudah menjamin sesungguhnya orang-orang yang beriman mengerjakan amal-amal soleh bagi mereka adalah surga upahnya. Itu ada memang. Kita pakai inti dulu bang. Yesus kan tahu kan, kata Yesus, kalau ingin masuk surga itu mentuhankan Allah. Atau kalau kita tambah dengan dan mengimani Yesus, berarti syahadat itu, dan mengimani Nabi Muhammad juga. Tapi kalau secara khusus umum, pertama ini mengenal Allah dulu. Maka kita pakai surat Al-Ahqaf 13 atau Fusilat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa hubsiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Nah, ini cuma ini doang. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga. Jadi syaratnya masuk surga itu istiqomah mentuhankan Allah sampai mati. Terus orang Kristen hanya gini, Tata, kenapa kau masuk surga umat Islam kalau ditanya itu Allah kau tidak pasti? Loh, kalau pastinya pasti. Insya Allah itu maksudnya apa? Kita gak tahu umur kita ini apakah sampai mati kita mentuhankan Allah. Misal saya mengatakan gini, pasti. Loh, emangnya saya ini matinya itu pasti membawa iman? Kan belum tentu. Kadang-kadang ada orang 50 tahun muslim, tiba-tiba meninggal kurang 1 bulan dicabut nyawanya, dicabut imannya. Nah kan kita gak tahu kan. Begitu juga orang Kristen, tidak boleh kita vonis pasti ahli neraka. Jangan, mereka masih hidup, belum final. Siapa tahu seminggu kemudian dia mualaf. Makanya kita itu dikatakan insya Allah di situ. Kita gak tahu. Kalau Islamnya pasti masuk surga, syaratnya bisa nggak kita itu mempertahankan iman Islam sampai mati? Nah karena kita gak tahu umur kita apakah Islam terus sampai mati atau enggak, makanya insya Allah gitu. Silakan Bang Tok. Pak Tok, selamat sore. Selamat sore. Abang Kristen. Pak Kristen. Kristen. Enggak. Jadi apa Enggak. bang ini? Muslim. Enggak. Ini mau apa orang ini? Kamu mau nanya apa? Enggak ada yang ditanya. Kamu sudah makan obat ya? Oh, sudah. Oh, kamu sehat? Belum Iya, reaksi. lah sehat. Obatnya Kalau belum enggak sehat, enggak hadir di Tito nih. Oh, jadi siapa Tuhanmu? Enggak ada. Oh, nggak ada Ustaz. Obatnya belum reaksi obatnya. Jadi kalau kamu bertuhan tuh, Pak Aus. Iyalah. Di mana Tuhan itu, Pak Aus? Hah? Di mana Tuhan itu? Tuhan, kami nggak pernah melihat Tuhan, Pak. Tetapi kami percaya. Nah, Ngapain saya dipercaya berkata, kalau barang yang tunggu tidak? dulu. Oke. Ketika kami memberikan satu analogi yang sangat sederhana, Bapak punya pikiran, punya akal, Punya. mana akalmu? Untuk apa diperlihatkan akal dan pikiran? Memang nggak ada kerjaan. Akalmu mana deh? Saya udah syukur hidup dah, tak perlu banyak pikiran mau cari Tuhan, mau cari Tuhan. Iya, nggak ada yang cari Tuhan, Pak. Nggak ada yang Oh, cari. makanya saya tanya, kalau memang punya Tuhan mana dia?
Ya makanya juga saya tanya akalmu mana. Sebenarnya kamu ini Kristen apa ya agamanya? Ya Muslim sebenarnya bang, tapi suka mau ke makrifat bang. Cobalah. Betul saudaraku. Dan nampaknya sudah banyak menjadi penitia Tuhan di sini, nampaknya perlu sekali dengan agamanya. Berdasarkan Pak. Tapi tidak pernah menempatkan agamanya yang paling benar. Mana ceritanya ini? Kalau diskusi ya diskusi saja gitu. Oke. Ngapain kamu nanya kurang kerjaan? Ya rusaknya Islam itu gara-gara orang kayak kamu. Iya. Ngapain kamu nanya? Ngapain kamu kesini? Kurang kerjaan kamu. Iya, saya kan kesini kan cuma numpang lewat, tapi diangkat naik. Iya, sudah saya tolak, tapi Saya dinaikkan tanya dulu lagi. kau. Saya tanya dulu kau. Kamu Kristen? Enggak, Enggak. Jadi enggak punya agama. enggak. KTP-mu tertulis apa? Saya enggak punya KTP. Ini orang hilang ini. Enggak. Jadi Anda ini bukan orang Indonesia ya? Penumpang gelap di Indonesia. Indonesia. Ya kan orang Indonesia itu Pak harus mempunyai tanda kependudukan. Enggak seharusnya juga orang Indonesia Wajib yang itu punya Pak. kependudukan. Wajib itu. Ya wajib bagi saudara. Kalau enggak wajib bagi saya gimana? Kenapa yang di sini Aneh-aneh namanya anak John Paul. beleng-beleng, di sana yang beleng-belengnya? Orang gila itu udah punya KTP Orang juga. gila itu bang. Coba orang gila ditanya, mana KTP-mu? Ya ada tabungnya dia. Son of God. Selamat sore. Sore. Kristen. Ya, Kristen. Mau dialog apa Pak? Atau mau nanya apa? Nih ada Ustaz Tata. Oke. Bagaimana kalau saya bilang gini, Pak? Ajaran Muslim itu bagus, namun soal surganya saya tidak setuju. Bagaimana? Ya kalau pendapat kamu ya. Kalau kami umat Islam kan jelas. Enggak, bagaimana? Maksudnya bagaimana biar saya kan saya cuman menguraikan ketidakbaikannya cuma tentang surganya aja. Apakah bisa diperbaiki atau gimana? Ya kamu nanya apa? Apa yang kamu mau tanyakan? Iya, jadi kan gini, Pak. Di dunia ini kan identik banget dengan sebuah ketidakadilannya. Terus? Nah, yang saya harapkan di sebuah surga itu ketidakadilan itu sudah tidak ada. Maksudnya ketidakadilan itu di mananya? Coba contohkan. Iya, contoh tentang janji saat orang melakukan sebuah hal yang diridhoi Allah, dijanjikan permaisuri, namun wanita tidak. Itu kan ketidakadilan. Oh, kata siapa? Sekarang Apa gini, di dunia saja Allah memberi pasangan kita, istri. Nah, terus nanti istri ini ketika meninggal di surga dapat apa? Loh, suaminya itu kan tetap jadi suaminya nanti. Istri Iya, menjadi bidadari, suami menjadi rajanya, tetap suaminya. Ya, namun Kan adil itu. namun kan ada permaisuri lainnya. Di mana? Apanya yang di mana? Ya di mana ada permaisuri lainnya? Dalil Pak, dalil maksudnya. Ada 72 di hadis. Nah, itu kan orang yang mati syahid. Iya, yang mati Iya, syahid. sekarang orang yang mati syahid itu kan meninggalkan keluarganya. Maka selama dia meninggal sampai hari kiamat, dia 72 bidadari. Ya kenapa tuh? Karena belum hanya untuk pria, Tunggu Pak? dulu, kamu bertanya gimana sih? Gini loh. Ya. Orang seperti gini loh, kalau kamu meninggalkan keluargamu, anakmu demi Kristus, diganti 10 kali lipat. Nah, kayak gitu itu maksudnya. Ya, Jadi, tapi orang tidak ada mati gender, syahid, tunggu Pak. dulu. Tunggu, 100 istri gitu itu kan.
Enggak, maksud aku tidak ada gendernya. Maksudnya kenapa hanya untuk pria, kan itu Loh, tidak ada. yang berperang itu laki-laki apa perempuan? Ya bisa perempuan laki-laki untuk Enggak, kalau dalam Islam tidak boleh. apanya? Ya perang itu tidak boleh membunuh wanita gitu itu dulu. Enggak, kan ini berlaku sampai sekarang kan. Nah iya, terus kalau perempuan dapat apa kalau meninggal? Andaikan dia jihad, ya dapat suami dia di sana. Dapat suami berapa? Loh ya sama. 72 suami. Loh, ya enggak. Intinya kenikmatnya perempuan itu kan emas-emas, permata semuanya. Jadi dalam Islam tuh gini loh ya. Jangan dikira, oh enak jadi laki-laki ya kalau di surga. Loh, surga itu memang tempatnya orang enak, mau perempuan mau laki-laki. Enggak Nggak ada. Saya bukan ke fokus ke enaknya Pak, namun ke ketidakadilannya. Loh, kan dengan suaminya itu dia. Nanti kita di surga itu, ya. Coba baca hadis yang soheh. Ya, Kalau tidak- istrinya itu bidadarinya. Tapi kalau dia belum menikah? Kalau 72 itu orang yang mati syahid. Iya, maksudnya kata Bapak dengan suaminya kalau dia belum menikah, lalu dia berperang untuk Islam. Loh, sama seperti misalnya ada orang Islam belum menikah laki-laki, bidadari. Iya, yang perempuan maksud saya. Yang perempuannya dapat suami. 72 apa satu? Ya terserah Allah, yang penting dia dapat suami di sana di surga. Ya maksud saya kenapa tidak ada Nah, janjinya? terus kalau di surga kamu gimana? Misalnya ada orang tak punya suami, tidak punya istri di dunia. Nanti di surga punya apa enggak? Di surganya Kristen tidak ada hawa nafsu lagi Pak. Loh, di mana dalilnya? Wong Yesus makan dan minum kok. Kan Tidak, nafsu tidak. itu Enggak, maksudnya tidak ada kawin mengawinkan. tidak ada dalilnya. Saya itu Bible kamu di otak saya sudah. Di mana Nah, dalilnya? Di surga sebelum- tidak ada kawin mawin. Nah, sebelum Bapak balik ke saya, jadi Bapak mengiyahkan ada ketidakadilan. Adil. Uang kita nanti di sana itu tetap suami istri kok dengan istri kita. Ya tidak adil apa kalau istri melihat suaminya bersama 72 bidadari. Tidak ada. Itu orang bidadari itu bagi yang mati syahid meninggalkan Iya, istrinya kan. sekarang saya bicaranya yang mati syahid aja Pak. Nah, terus dulu. Karena saat itu yang berperang itu memang laki-laki. Di dalam Islam tidak boleh membunuh perempuan itu ketika perang. Bapak memang mati syahid hanya bisa di zaman lampau, nggak bisa sekarang. Nah, itu kan bagi orang yang mati syahid, syahid itu kan banyak kan. Ya, Tapi maksudnya, di ayat zaman 72 sekarang itu memang nggak bisa tunggu kita dulu, mati nanti syahid. kamu saya tantang debat Biblemu, nanti kamu kencing di celana kamu. Nggak akan kencing, Bapak aja udah kencing. Oke, sekarang kamu tak ajak dialog ya. Enggak, Bapak udah kencing belum? Takut. Enggak, udah kencing belum kamu? Oke, jadi Enggak, bahas pun kencing, kamu udah kencing kan Nggak sekarang? mungkin berani debat dengan Tata Enggak, kalau ngaku dulu kamu udah kencing sekarang. ngaku dulu Coba kalau kamu izin takut dialog dulu dengan saya. Gurunda. Ini bukan Berani Nggak apa bisa enggak? jawab kan, brother? Tunggu dulu Bang Dalbo. Saya akan buktikan kalau dia takut. Berani kamu takut. dialog dengan saya? Enggak, kamu udah kencing belum? Aku tanya. takut. Kan dari tadi kamu belum bisa memberikan Saya paling keadilan. suka kalau saya nantang mereka takut itu saya paling suka itu. Nggak usah Karena apa? sosokan. Saya tidak Kayak bilang lucunya takut. orang Kristen tuh gini. Saya lucunya. tidak pernah bilang ditantang takut. kitabnya sendiri mereka takut. Kamu Kalau yang saya- terkencing-kencing, brother, Ya, belum bisa kalau jawab. saya ditanya tentang Islam seneng saya. Nah Ya kalau udah Kristen jawab dulu, malah belum takut. terjawab loh. Ke kitabnya sendiri takut. Belum terjawab ketidakadilan di Sudah surga. aku jawab. Orang di surga ada. itu nanti suami istri, istrinya menjadi bidadari, sudah. Ayo. Nah, Kamu sekarang bener-bener ya. pertanyaan balik. Kenapa kamu sadar dengan ketidakadilan? Di tapi kamu mana tetap dalilnya membela? di surga tidak ada kawin mawin? Silakan. Enggak, sebentar dulu. Nah, takut Kenapa dia kamu? takut. Karena udah ngerti Nggak Bible dia. takut, nggak takut. Di mana dalilnya coba? Kamu bilang Di dulu mana di nyerah, baru surga kita. tidak ada kawin mawin? Coba di Kalau mana? kamu bilang nyerah, kita ke Alkitab. Ya sudah aku jawab itu tadi. Nanti Enggak, kita bilang kalau dulu di surga nyerah. itu Bilang suami dulu benar istri. tidak ada ketidakadilan. Bilang gitu Adil, dulu. adil dong sama istri tetap kok. Yang nggak adil itu kalau di dunia kita suami istri, ternyata di surga Udah jelas-jelas yang tidak cowok tidak punya 72, istri, yang tidak cewek adil. tidak, brother. Yang Sekarang cowok silakan 72. mana dalilnya bahwa di surga tidak ada kawin mawin? Silakan mana dalilnya? Oke, berarti kamu sudah nyerah ya? Ya udah terserah silakan udah. Udah aku Iya, jawab. berarti bentar dulu, saya Udah bakal aku jawab jawab, kamu. silakan, mana? Bentar dulu. Takut dia. Berarti tidak ada janji yang sama ke wanita seperti janji Pokoknya yang di sama dalam ke pria. surga itu suami Bentar dulu. istri, tetap suami istri.
Kok takiyah sih? Kok kamu tidak mengiyahkan isi ikrar? Iya kamu Son yang udah nyerah dari tadi, kamu yang takut. Enggak, Kalau diam, kamu diam. nggak takut coba Nah, jawab ini yang pertanyaan tiba-tiba Ustaz. masuk bisa jawab gitu. Enggak, saya kamu tuh bilang aja kamu Enggak, kamu takut. emang bisa jawab. Kamu bilang aja takut kamu, modal Nah, bagaimana congor. cara menjawab Ayo lawan kamu saya biar- kalau mau biar modal congor arti kamu. Karena keadilan kamu itu ngakui kamu ada. takut. Mau modal congor di sini, mau modal lisan. Kok congor? Mau panjat-panjat Tadi lidah. Penakut Kristen botol. Kamu bisa jawab nggak Kamu kau yang Kristen takut botol yang kau? kotor. Begini, Dengar apa? begini. Kau penakut kau. Nggak ngerti Dulu. apa-apa kau, nggak tentang takut dengan Bible Gini, kau. gini, Modal izin dulu, congor Pak aja kau Teo. keluar-keluar kau. Pak Kristen Teo. botol kau Kalau ngomong. nggak bisa jawab marah-marah. Tunggu Ya dulu, karena tunggu dulu. penakutmu. Saya bisa jawab menampilkan marah-marah. satu data. Nanti kawan ini yang menjelaskannya. Izin dulu Gurunda Ustaz Atta. Lanjut. Enggak, tapi tolong gini ya. Kalian tahu arti Iya, tidak? sudah Pak. Nggak tahu arti ini tidak adil, Yesus nggak? ini kemana Tidak adil itu keadilannya? artinya tidak sama. Iya. Paham nggak? Kamu jawab ini. Yesus ini mengambil 5 perempuan. Jadi melakukan Itu tentang perjamuan kawin. perumpamaan. Ini Yesus. Woi, itu apa tentang perumpamaannya? perumpamaan, woi, baca Iya, kamu. apa perumpamaannya? Silakan dijawab. Oke. Perumpamaannya apa? Silahkan bertanya, saya jawab. Iya. Di sini Yesus mengatakan, Silakan. akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Mempelai ini siapa? Saya tanya. Sebelumnya saya kasih. Mempelai ini siapa? baca judul perikop dulu. Iya. Itu dan Baca mereka judul yang telah perikopnya siap dulu. sedia masuk Judul bersama-sama perikopnya dengan apa? Yesus. Sebentar. Keruan Woi, perjamuan kawin, Dalbo. lalu pintu ditutup. Baca Pertanyaannya, judul perikopnya itu tentang iya, apa? pertanyaannya, Yesus ini lagi ngapain? Hah? Bersama Bukan, 5 perempuan itu. Itu tidak ada hubungan dengan Yesus. Iya ini. Nggak ada. Ini dia, ini siapa? Kalau kamu ini sudah dia, baca, ini siapa? baca judul perikopnya. Wait. Ini dia siapa? Saya sudah baca, brother, itu tentang talenta. Kamu kok bodoh-bodoh Iya, banget sih? apa perumpamaannya apa? Ini Silakan. isi dari cerita itu adalah untuk mengajarkan kita berjaga-jaga saat Tuhan datang. Udah clear. Ini apanya yang clear ini nih? Kawin Ya, itu clear apa? lah. Definisinya kawin itu Coba, apa? kamu judul perikopnya aja nggak tahu. Woi, Bodoh banget. ini apa? Judul perikopnya Ya, apa? Yesus di sini, Pak. Saya tes Dengarkan. kamu, ayat itu Yesus di judul sini perikopnya tidak apa? puas dengan perempuan, 5 perempuan. Salah malah banget, domba salah dia banget, jadikan Muslim botol. domba, ya. Marilah kita Ketahuan banget, bersukacita, Muslim bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Siapa ini dia? Yesus. Judul perikopnya Karena apa? Baca, botol. hari perkawinan anak domba. Ini Baca, kagak botol. puas dia dengan perempuan Judul 5 ini, perikopnya baca. sehingga dia mengambil domba. Ini mau diapain domba ini? Mau diapain? Mau dia? Yesus Amang menjanjikan Otonain. 100 istri. Yesus Sedih menjanjikan 100 istri, Pak. Sedih Dan banget, setiap brother. orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-lakinya, atau saudara perempuannya, atau ayah atau ibu atau istrinya, Aduh, itu ayat lawas. atau Ayat anak lawas, atau brother. ladang, demi namaku, kata Yesus, ia akan menerima Dalbo 100 kali kurang main. lipat. Kurang camping, Dalbo. Saya jawab semuanya mau. Dijawab, jangan kesurupan. Ya, saya jawab. Kamu diam boleh nggak? Silakan. Oke, stop. Yang pertama tadi kamu nggak baca judulnya tentang perumpamaan ya. Kamu nggak baca Iya, saya itu. tahu. Ya Perumpamannya enggak, apa jangan tahu, ini? jangan tahu. Udah pura-pura nggak tahu aja soalnya kamu nggak tahu. Diam aja, diam. Iya, diam, perumpamannya diam, apa? diam. Diam. Terus yang apa, kedua, yang tentang ini, kalau buat kami ya, kami yang punya hikmat dan kami punya Roh Kudus, baca doa. Barang siapa meninggalkan keluarga, itu Kalau punya artinya hikmat apa? Ya, Pahami apa dulu. perumpamannya ini Bisa. jelaskan Pahami kepada dulu, saya. Hep. Pedofil. Tusbol, jelaskan kepada saya. Astaga. Tusbol, jelaskan kepada saya Tukang apa ngentot babu, perumpamannya. tukang ngentot babu. Mau tukang ngentot? Ya, tak tunjukkan. Iya kan Muhammad ngentot babu kan? Saya tunjukkannya. Ini ajaran Muhammad Kristen ngentot ini istri adalah jahit. lubang kentut. Saya tunjukkan. Iya. Istri jahit ngentot, bener nggak? Mau nggak? Tak Bener tunjukkan nggak, ini. brother? Istri jahit Tunggu ngentot. dulu, sabar. Bocil Kamu ini ngentot. modal bertanya, Bener nggak? ngeyel minta ampun. Saya Nabi siapa tampilkan yang dulu. hobinya ngentot? Tunggu.
Yang sama aku aja orang ini Bang Dalbo. Abang Enggak, udah enggak, marah-marah enggak, sekarang dia kan, enggak mau kamu dia. tahu, nggak sanggup jawab, marah-marah tahu kan.